Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan memberikan like, comment, share, dan juga tentunya jangan lupa untuk subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan. Nah, pada kesempatan kali ini rekan-rekan semua, saya ingin berbicara mengenai seberapa cepat induk ayam bertelur kembali dan berapa DUC yang bisa dihasilkan dari satu indukan. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena menurut saya informasi seperti ini cukup penting untuk dimanfaatkan oleh peternak-peternak kecil, peternak skala rumahan, untuk bisa mengatur bagaimana produksinya bisa meningkatkan produksi. Kemudian juga bisa mengatur rutin atau tidaknya produksi DUC maupun hasil panen yang akan dikembangkan di peternakan kita. Maka dari itu saya merasa perlu untuk membahas pengetahuan mengenai seberapa cepat atau waktu jeda yang diperlukan oleh indukan dari selesai bertelur kemudian sampai bertelur lagi. Nah, rekan-rekan semua, untuk secara normal atau secara alaminya waktu yang diperlukan indukan sampai bertelur kembali yaitu saya akan jabarkan. Pertama, 10 hari untuk bertelur. Jadi indukan akan membutuhkan waktu 10 hari kurang lebih untuk bertelur. Jadi selama 10 hari ini indukan akan memproduksi telur sampai 10 butir kurang lebih. Kemudian berikutnya indukan juga akan memerlukan waktu kurang lebih 21 hari untuk mengeram. Jadi setelah 10 hari bertelur kemudian 21 hari mengeram. Kemudian yang berikutnya adalah kurang lebih 60 hari untuk jeda mengasuh anak ayam yang dimiliki. Nah, itu berarti secara total keseluruhan ada sekitar 60, 70, 80, 91 hari. Baru setelah itu ayam akan bertelur lagi. Kalau sampai 91 hari itu berarti kurang lebih sampai 3 bulan. Itu waktu yang dibutuhkan secara normal, secara alami oleh seekor indukan ayam dari masa bertelur sampai bertelur lagi. Nah, di sini ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan rekan-rekan semua. Waktu yang diperlukan indukan untuk bertelur kembali bisa dipersingkat dengan beberapa metode. Nah, ini untuk rekan-rekan semua peternak rumahan, peternak kecil yang belum memelihara ayamnya dengan secara lebih intensif lagi, perlu mengetahui catatan ini. Yang pertama yaitu dengan cara menghilangkan masa mengasuh DUC dengan cara memisahkan DUC dari induknya. Jadi tadi di atas sudah diterangkan bahwa indukan akan punya waktu 60 hari kurang lebih untuk mengasuh anaknya. Itu kalau alami normal, dilepas liar, nah seperti itu. Nah, supaya 60 hari waktu itu bisa kita hilangkan, maka kita bisa memisahkan DUC dari indukan ayam yang kita miliki. Jadi kita besarkan sendiri. Kemudian yang kedua caranya yaitu dengan menghilangkan masa mengaram, yaitu dengan metode menetaskan telur dengan menggunakan mesin tetas. Nah, yang waktu yang perlu atau yang bisa dihilangkan berikutnya yaitu proses mengeram. Nah, Bang, Mas, Pak, apakah bisa untuk ayam kampung asli proses mengeramnya itu dihilangkan? Jadi waktu bertelurnya bisa lebih cepat lagi. Bisa, yaitu caranya salah satunya dengan memanfaatkan mesin tetas untuk menggantikan proses pengeraman yang dilakukan secara alami. Nah, rekan-rekan semua, ketika waktu yang dibutuhkan indukan bisa dipersingkat lagi untuk sampai masa bertelur berikutnya, maka indukan dapat bertelur kembali lebih cepat dengan perhitungan kebutuhan waktu yang diperlukan yaitu 10 hari untuk bertelur, kemudian 14 hari untuk waktu jeda istirahat,
Kemudian setelah itu dalam waktu 24 hari berikutnya sudah bisa bertelur lagi. Jadi maksud saya, seekor indukan hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk bertelur. Setelah itu telurnya kita ambil, jadi ditambah 2 minggu lagi. Setelah 10 hari bertelur, 2 minggu berikutnya indukan tersebut sudah bisa bertelur lagi, atau dalam 14 hari ke depan indukan bisa mulai bertelur lagi. Nah, ini artinya kita hanya untuk sampai proses bertelur berikutnya kita hanya memerlukan kurang lebih waktu 24 hari. Bahkan pada prakteknya saya bisa menekan angka ini, artinya setelah 10 hari bertelur dengan perawatan khusus, dengan penanganan khusus, seminggu berikutnya indukan-indukan saya sudah bertelur lagi. Nah, itu artinya saya sekitar membutuhkan waktu 17 hari. Proses itu hanya membutuhkan waktu 17 hari. Dan itu artinya rekan-rekan semua, kalau kita bisa mempersingkat jeda seperti ini, dalam 1 bulan kita bisa produksi telur secara rutin atau produksi DUC secara rutin. Dengan begitu misalnya 1 ekor indukan, setiap bulan kita bisa menambah 10 ekor DUC yang bisa dihasilkan dari 1 indukan tersebut. Nah, sekarang berikutnya kita bahas mengenai jumlah telur dan juga DUC yang bisa dihasilkan oleh indukan ayam kampung asli dalam 1 periode tetas. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kurang lebih indukan akan memberikan telur sebanyak 10 butir, kurang lebih 10 butir, bisa sampai 12, bisa sampai 14, tapi kita ambil rata-rata 10 butir yang paling banyak. Dan itu berarti kalau proses pengeramannya bagus, baik itu mesin tetas maupun alami, itu kita bisa menghasilkan 10 ekor DUC per induk setiap masa bertelur. Artinya di sini kalau ada 5 indukan, maka kita bisa menghasilkan 50 ekor DUC, kurang lebih ya, dalam 1 masa bertelur. Dan kalau tadi kita bisa membuat masa bertelurnya itu lebih singkat, sebulan bahkan bisa misalnya 2 kali atau 1 kali lah, maka kita bisa menghasilkan DUC kalau 5 indukan 50 ekor DUC dalam waktu 1 bulan untuk 5 indukan kurang lebih. Dan itu berarti kalau bisa dipersingkat, bahkan pada prakteknya saya bisa mencapai tidak sampai sebulan sudah ada pertambahan per indukannya 10 ekor DUC. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, kalau masa bertelurnya bisa dipercepat dengan asumsi hitung-hitungan waktu tadi seperti yang di atas, sebulan sekali misalnya, kemudian tinggal kita kalikan saja berapa ekor indukan yang kita miliki. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita punya 1 indukan, ya tambahnya 10 ekor DUC bisa kita hasilkan per bulan. Kalau punya 10 ekor indukan, maka 100 DUC bisa kita hasilkan setiap bulannya. Nah, itu berarti sama saja kita sudah mandiri, kita bisa produksi DUC sendiri secara rutin dan nanti panennya akan rutin juga. Ya, rekan-rekan semua bisa bayangkan sendiri kalau kita bisa 10 ekor indukan, 100 ekor DUC 1 bulan. Dalam jangka waktu 3 bulan kita sudah punya 300 ekor DUC, 5 bulan bisa 500 ekor DUC. Dan itu artinya kalau continue seperti itu, kita akan punya populasi ayam yang cukup banyak dan bisa panen secara rutin. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua, untuk gambaran saja bagi rekan-rekan pemula, rekan-rekan peternak rumahan yang belum mengintensifkan atau masih menggunakan metode-metode tradisional yang alami, maka dengan informasi ini saya harapkan rekan-rekan semua bisa mulai lebih memaksimalkan indukannya sehingga proses bertelurnya bisa lebih cepat dan bisa lebih produktif.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.